Baik, langsung aja kita mulai ya. Teman-teman yang lain silakan diajak bergabung. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bang. Baik ya. Oke, baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya mohon maaf, ini ada beberapa kali kita melakukan pengunduran jadwal. Karena saya juga begitu banyak kendala, jadi agak sulit mengatur waktunya. Untuk nanti kita diskusikan lagi gimana baiknya. Di tutorial kali ini saya nggak buat PPT ini, karena langsung aja. Ini kelihatannya gambarnya? Kelihatan, Bang. Sudah dibaca, sudah dipahami itu yang saya kirim? Lumayan, Bang. Oke. Kita sekilas-sekilas saja ya. Karena kalian bisa lihat sendiri itunya, apa namanya, yang saya kirim Word-nya, nanti dipahami saja. Mana yang kira-kira kurang paham boleh ditanyakan. Kemudian di soal nomor 1 ini, sebuah kawat penghantar sepanjang L dengan hambatan jenis P dengan luas penampang A dialiri arus listrik sehingga menghasilkan hambatan sebesar R. Apabila panjang kawat penghantar diperkecil menjadi sepertiga L, sedangkan luas penampang diperbesar menjadi 2A, besar hambatan kawat penghantar tersebut menjadi nah, ini apa yang diketahui sini, L1 di sini sama dengan L. Kemudian luas penampang 1 sama dengan luas penampang 2. Kemudian hambatan pertama sama dengan hambatan R. Nah, di sini kata soalnya dimisalkan kalau L2 itu sama dengan sepertiga dari L1. Kemudian di sini juga dimisalkan jika luas penampang 2 sama dengan 2 kali A-nya. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah
hambatan keduanya. Nah, ini rumus ininya. Ada yang tahu ini lambang apa? Ru bang. Apa? Ru. Ini? Pi. Ini kok Pi atau Rho? Ru bang, Ru. Rho. Nah, oke, kita sepakati dulu ya, ini Rho. Oke. Nah, di sini ada persamaan Rho 1 sama dengan Rho 2. Di mana kalau dijabarkan lebih jauh lagi, si Rho ini penjabarannya seperti ini nih. Apa namanya? Hambatan 1 R1, luas penampang 1 per L1. Nah, ini persamaan seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal dimasukkan saja poin-poin yang telah diketahui. Ini persamaan matematis ini. Nih. Nah, di sini kan yang diketahui jika L2 sama dengan sepertiga L1 dan jika A2-nya itu sama dengan 2A. Nah, berarti tinggal dimasukkan apa yang diketahui. R2 sama dengan 2 dikali 2A dikali L ini. Kemudian R dikali A-nya sepertiga dari L ini ya. Jadi untuk nilai dari R2 itu sama dengan sepertiga dari L per 2L. Ini kalau kita bagikan 1/3 per 2. Jadi dibagi sepertiga per 2 sama dengan 1/6. Ini paham nggak maksudnya ini? Kenapa dia jadi 1/6? Paham bang. Oke bang, paham bang. Paham ya? Oke. Paham bang. Waduh, kok ini ya. Sebenarnya itu rumus ini bang, yang row 1 itu bisa ke bawah itu rumusnya yang apa bang, row LA, row L per A. Iya. Kalau nginget Intinya ini cepatnya masih sih bang, ya. Rampela sih bacanya. Iya. Intinya ini tinggal apa ya, rumus masukkan atau rumus jadi sebenarnya. Jadi tinggal kalian olah aja data yang sudah ada gitu. Kemudian di sini nomor 2, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini nih. Ini ada sebuah rangkaian listrik nih. Di sini ada R1 hambatan 1 6 ohm, kemudian hambatan keduanya ini hambatan R3-nya ini 6 ohm, R4-nya ini 3 ohm. Kemudian diketahui kuat arus listriknya itunya itu 6 volt. Nah, untuk mencari ini yang paling tanyakan dulu adalah ini termasuk paralel atau seri. Lalu bang, Ini termasuk paralel atau seri rangkaiannya? paralel bang. Paralel. Oke, kita sepakati. Berarti ini rangkaian paralel ya. Ini RP, rangkaian paralel. Nah, untuk menyelesaikan rangkaian paralel ini, yang pertama kalian harus lakukan adalah mencari mana yang rangkaiannya paralel. Diserangkaikan dulu. Di sini R1 sampai R3 ini merupakan rangkaian paralel. Maka untuk pengerjaan rangkaian paralel itu 1 per rangkaian paralel 1 per R1 hambatan hambatan 1 tambah 1 per R2 R3. Nah, kalau ini 1/6 semua, ya sudah, berarti 1/6 semua ini kan. Nanti minta tolong di SS ya satu orang. Nah, Udah bang. 1/6. Berarti penyebutnya per 6 kan? Ya sudah, 6 bagi 6 1, 6 kali 6. 1 kali 1 1. Berarti ini kalau dijumlahin 1 tambah 1 tambah 1.
Jadi 3/6. 3/6 itu sama dengan 1/2, bukan ya? Iya, Bang. Betul ya, 1/2 ya. Betul Bang. Bagaimana nih ngapusnya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ketika rangkaian paralel ini sudah diparalelkan, ya berarti tinggal dijumlahkan dengan rangkaian selanjutnya itu. Kalau rangkaian seri, dia berarti langsung dijumlahkan kan? Sepakat? Untuk rangkaian seri. Nah, ini kan sudah diparalelkan. Tinggal ditambahin aja Bang. Ya, kalau dia sudah rangkaian seri, artinya kan tinggal dijumlahkan dengan rangkaian paralelnya. Maka untuk R total ini atau hambatannya ini R paralel ditambah R keempat. Nih, R keempat nih. R keempat itu 3 ohm. Tiga ya, 3. Sebentar. Ini 3/6. 3/6 itu 1/2. Coba dicek kembali nih, bener nggak ini 3/6, 1/2. 1/2 itu sama Benar dengan kok Bang, itu nanti jadinya 6/3. Kan 3-nya kali ke RP, terus sama dengan 6. Berarti 6/3 Bang. Benar kok Bang. iya, bentar ya, saya cek. 6/3 ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk mana nih teksnya? Untuk kita mencari kuat arus listrik ini ya, dasarnya I sama dengan I itu kuat arus listrik, V itu kuat arus listrik, kemudian V ini apa? Ada yang masih ingat? R itu kalau tidak salah hambatan ya. Ada yang masih ingat V ini menyatakan tentang apa? Suaranya patah-patah. Beda potensial, Bang. Beda potensial. Oke. Ya. Tegangan Bang, tegangan voltase. Oke. Beda potensial lah atau tegangan atau voltase. Nanti yang aktif tolong di ini aja. Beda potensial ya Bang. Iya, betul, beda potensial. Nah, berarti untuk mencari kuat arus listriknya ini sama dengan beda potensial dibagi dengan hambatan ya. Nah, kalau kita mau mencari beda potensial, berarti nanti kuat arus listrik dikali dengan hambatan. Atau sebaliknya mencari hambatan, maka kuat arus listrik dibagi dengan volt. Ini dibalik-balik aja rumus ini. Nah, sedang yang kita cari adalah kuat arus listrik, berarti I-nya sama dengan kuat arus listriknya itu sama dengan voltnya itu tadi 6 kalau tidak salah ya. Ini ya. Ini ya. Dibagi dengan R hambatannya. Ini hambatan yang kita cari tadi. Hambatan totalnya. Ini ya. Berarti tinggal dimasukkan. Oke, berarti ini clear ya. Ini juga masih memasukkan rumus, maksudnya sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus yang telah ada. Kita hapusin. Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Nah, kalau kuat arus listrik berarti di sini adalah I ya.
Yang ditanyakan kuat arus listrik. Iya. Nah, untuk mencari ini sama, yang harus diperhatikan mana ini sebagai rangkaian paralel, mana yang rangkaian seri. Nah, di sini yang rangkaian paralelnya itu, kalau kita lihat di sini R1 dan R2 itu rangkaian paralelnya. Sini. Berarti ini ya, ini sama ini. Ya ini sama ini. Paralel. Berarti dua ini rangkaian 3 sama 4 ini adalah seri. Dan ini beda potensialnya 3. Oke. R1, R2, R3, R4 satu volt. Oke. Berarti ini sama cara mencarinya dengan yang tadi. Dicari dulu rangkaian paralelnya dengan rumus yang sama. Maka seperempat seperempat samakan penyebutnya 2/4, 1/4 sama dengan 2 ohm. Oke. Ini tinggal dijumlahkan. Ini kan 2 ohm. Tadi rangkaian ketiganya ini kelihatannya ininya apa namanya mouse ya. Ini sama ini kan seri nih. Berarti tinggal dijumlahkan dengan rangkaian yang paralelnya. Sehingga nanti diperoleh hasilnya 6 ohm. Selanjutnya kuat arus listrik. Ini juga sama konsepnya dengan yang tadi. Gunakan konsep ini. Kuat arus listrik sama dengan beda potensial dibagi dengan hambatan. Tinggal dimasukkan saja. Sampai sini masih bisa mengikuti? Masih bang. Apa ada yang mau ditanyakan? Atau kita mau ngebut aja nih? Nggak tidur tapi ya nih masih sore soalnya ini. Iya bang, masih pagi bang. Masih pagi. Sore ini saya. Kemudian soal nomor 3, soal nomor 4. Pada rangkaian sederhana di bawah ini, kuat listrik mengalir pada I1-nya 20 ampere, kemudian I2-nya 4 ampere, I4-nya 8 ampere. Tentukan I3. Nah, ini yang disuruh tentukan adalah I3-nya. Oh ini. Berarti I3 itu yang ini ya. Kita suruh tentukan I3 di sini. Nah, ini apa yang sudah diketahui, I1-nya 20 ampere, I2-nya 4 ampere, dan seterusnya. Ditanyakan adalah I3 ini ada berapa sih itunya, kuat arus listriknya ada berapa ampere. Nah, teman-teman masih ingat hukum Kirchhoff 2? Di mana hukum Kirchhoff 2 itu mengatakan bahwasanya arus listrik yang masuk itu sama dengan arus listrik yang keluar. Ini persamaannya. Jika I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4, mana? Jika yang masuk adalah 20 ampere, otomatis nilai dari penjumlahan dari kuat arus listrik I2, I3, dan I4 ini harusnya 20 ampere juga. Begitu. Paham ya maksudnya? Ini persamaan juga, ini persamaan matematika juga. Nah, di sini kan I1-nya itu 20 ampere. Kemudian I2-nya itu 4 ampere, I4-nya 4 ampere. Jadi di sebelah kanan ini untuk nilai dari I2 sama I4 ini kan diketahui. Jadi I2 sama I4 itu kalau dijumlahkan itu 12. Ini ya. Ini 12 ini. Nah, yang ditanyakan adalah I3. Berarti tinggal di apa ya? Dipindahkan ruasnya untuk I3 ini, atau yang 12 ini dipindah ruaskan sebelah sana, sebelah kiri. Jadi nanti 20 dikurang 12. Jadi untuk I3-nya dapat 8 ampere. Ini mudah ini. Kalian bisa pahami kan ya? Oke, lanjut, kita agak sedikit ngebut. Oke, soal nomor 5.
berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik jika R1 hambatan 1 itu 3 ohm, hambatan keduanya 2 ohm, hambatan ketiganya 1 ohm, serta epsilon. Ini ada yang masih ingat ini lambang apa? Excellent bang, excellent. Epsilon ya, benar ya? Ya ini epsilon. Benar bang. Oke, epsilon 1 sama dengan 12 volt, epsilon 2 sama dengan 24 volt. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir. Yang diketahui tadi R1, R2, R3, epsilon 1, epsilon 2. Nah, untuk mencari ini berdasarkan data itu, maka arah loopnya itu seperti ini. Melingkar dia. Dan untuk persamaannya adalah seperti ini. Sigma epsilon ditambah sigma dari kuat arus listrik dikali R itu maka nilainya adalah 0. Jadi ketika si epsilon dijumlahkan dengan kuat arus listrik dikali hambatan itu nilainya harus sama dengan 0. Nah, jika kita udah dapat persamaan ini konsepnya. Ini masuk hukum Kirchhoff juga kalau nggak salah ya. Atau loop tertutup. Coba ada yang bisa mengonfirmasi? Persamaan ini. Ini nggak pada tidur kan ya? Aman bang, aman. Masih stay bang, masih stay bang. Aman bang, aman bang. Aman bang. Nanti aku ngomong sendirian bang. Oke. Nah, untuk persamaan ini, coba kalian cari referensi. Ini masuk hukum Kirchhoff atau hukum Bang, Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 2 bang. ya ini masuk Kirchhoff 2 ya. Iya, enggak sih. Iya iya. Iya GY. Oke. Oke. Nah, ini persamaannya ya. Persamaannya ini. Jika epsilon ditambah dengan sigma dari kuat arus listrik dikali R, maka nilainya harusnya sama dengan 0. Nah, untuk penjabarannya lagi, epsilon ini kalau dijabarkan lagi itu sama dengan I dikali R ditambah epsilon 1 ditambah I dikali R1 ditambah I dikali R3 dikurang epsilon 2. Nah, ini kalau dijabarkan lebih luas lagi. Nah, dari soal-soal dari soal di atas kan diketahui tuh bahwasanya R2-nya itu 2 ohm, kemudian R1-nya itu kalau nggak salah 3 ohm ya, betul ya. Kemudian kuat arus listriknya itu satu kemudian epsilon 2-nya itu 24 volt. Dan epsilon 1-nya dimasukkan di sini ya, 12 volt. Nah, untuk persamaan ini ada yang mau ditanyakan? Atau dirasa paham? Maksudnya paham ya? Maksudnya ini nih kenapa bisa dapat 2 ampere ini persamaannya paham nggak? Bisa dipahami nggak? Paham kok bang. Oke. Yang lainnya? Paham bang, paham. Paham bang, paham bang.
Oke, siap. Hmm, kita ngebut. Karena saya janjinya 40 menit cuman ya. Sama si Kevin tadi sore. Nego-nego dari kemarin. Kalian katanya lagi ada banyak ini tugas. Oke, kita eh, soal nomor 6 ini perhatikan gambar rangkaian ini rangkaian dari dua resistor penghubung switch ditutup. Ini switch ya. Kata dia kalau ketika switch ini ditutup, kapasitor mulai mengisi jumlah waktu konstan time constant untuk proses pengisian tersebut. Ada yang tahu ini gambar apa nih? Apa namanya? Lambang apa ini? Torsi ya. Torsi ya. Torsi. Torsi. Oke. Yang ditanyakan adalah sebenarnya si torsinya ini. Nah, untuk menghitung resistensi ekuivalen dari dua resistor ini, maka kita kan gunakan persamaan ini. Di mana 1 per RP ini rangkaian paralel, di mana 1/2 ini sini ya, 2 dikali nah ini sebenarnya masuk hambatan apa namanya ke rangkaian paralel juga. Sepakat ya, ini rangkaian paralel. Halo? Hadir Bang, hadir. Hadir Bang, hadir. Tidur kayaknya kalian. Waduh. Enggak Bang, enggak. Berusaha memahami Bang. Bang. Setuju bang. Waduh, kacau. Oke. Di mana ini nih kan ini rangkaian paralel ya, rangkaian paralel. Hanya saja dalam soal ini ditulis satuannya lebih rinci lagi. Nah, kita paralelkan dulu yang dua ini, yang ini diparalelkan 4/4 2, sehingga nanti didapatkan hasil 3/4. 3/4. Nah, sehingga nanti rangkaian paralelnya diperoleh 1,3 kali 1,3. Ini satuannya ada yang tahu ini apa? Kilo ohm. Kilo ohm ya. Kilo ohm ya. Iya Bang. Itu ohm. Oke, Bang. ini kilo ohm ya. Kita sepakat dulu. Kilo ohm. Sampai sini masih bisa dipahami? Masih Bang. Oke. Ini juga masih masukin rumus, nggak sulit sih kayaknya. Oke. Nah, terus kapasitansi ekuivalennya dari dua paralel adalah, nah, ini kapasitansinya nih. Berarti tinggal dijumlahkan aja. Ini 3 mikrofarad ya, ini ya. 3 mikrofarad ditambah 6 mikrofarad. Benar ya? Mikrofarad ini satuannya. Mikrofarad. Bener bang. Oke. Kemudian waktu konstans. Nah, untuk yang kapasitansi dari dua kapasitor ini berarti tinggal dijumlahkan aja dari yang diketahui di sini. Di sini ada yang pertama, kapasitansi yang pertama itu 3 mikrofarad
dijumlahkan dengan 6 mikrofarad sehingga dikualikan 9 mikrofarad. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu konstan, time constant, maka untuk mencarinya adalah dengan rumus torsi rangkaian paralel dikali CP-nya atau kapasitansi dari dua kapasitor paralelnya. Nah, berarti tinggal dimasukkan aja nilainya sehingga nanti diperoleh hasil 1,2 kali 10 pangkat min 2 second waktunya. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Bang mau nanya, Ya, itu kalau yang kapasitansinya itu, ini kan dia paralel, makanya dia bisa ditambah gitu. Kalau misalnya seri dia tetap ditambah atau gimana? yang mana? Yang ini atau ini? Yang kapasitansi yang itu. Nah ya. Ini. Mm-mm. Untuk ini kita sepakati dulu ini paralel atau seri ini. Paralel. Untuk penggunaan kapasitansi itu kan kemarin udah diskusi ya sama siapa kemarin ya, sama si Kevin ya, apa siapa? Kenapa bang? Yang kemarin ngirimin Oh, saya materi sama di grup itu. Martin bang. Kan ada dua Oh tuh iya. bang, kapasitor sama resistor. Kalau resistor yang kita ingat sih paralel dibuat ya paralel kayak diper-per gitu. Tapi kalau sebaliknya kalau kapasitor itu sebaliknya dari seri untuk paralel. Itu aja sih. Iya. Tapi kalau bang Jadi kalau untuk kebenarannya ini benar nggak? kan paralel ya tadi ya. Siapa yang nanya tadi? Cara bang. Dara ya. Nah, ini kan paralel ya. Artinya kalau dia seri, artinya dia tetap menggunakan 1/sekian gitu, bukan 1/2. Misalkan 1/C2 gitu. Kalau dia untuk rangkaian yang serinya gitu. Kan ada dua istilah gitu yang mungkin dua istilah ini saya juga sering kebalik-kebalik gitu loh dalam penggunaannya. Tinggal dipahami aja konsepnya di mana itu dipakai gitu. Nah, tapi biasanya kalau dalam soal-soal UTS gitu ya, UTS atau UAS, itu kan kalau sepengalaman saya kemarin itu tipe soalnya tipe soal pilihan ganda gitu. Tipe soal pilihan ganda di mana biasanya ada 10 ya. Kalian kemarin ada 10 nggak soalnya? Kurang lebih sih bang. Nah, kalau yang dia diketahui rumus ini kemudian nanti kemana? Atau ada juga tipe soal yang nanti itu lebih mengarah ke pemahaman gitu, ke konsep pemahaman gitu. Bang mau nanya dong bang. Gimana? Ini udah selesai Ini ya ininya. oh Tutornya ini apa? ini bang. Gimana? Si bang OT sih bang agak over out. Ini sih bang out topik sih bang. Maksudnya gini bang, mau nanya ada nggak sih bang soal UTS tahun lalu bang? Fisika bang, soalnya kan gini bang, besok kan sorry nih ya bang ya. Kan besok kan kayak ada tutor seangkatan gitu bang, yang ya khusus untuk TPB gitu bang. Nah itu abang ada soal nggak bang UTS tahun lalu atau ya semacam soal-soal gitu aja bang buat besok dibahas bang. Ada nggak bang kira-kira bang? Kalau soal tahun kemarin saya nggak nyimpen sih kalau untuk soal-soal seperti itu. Tapi kalau kalian mau belajar gitu, kalian pelajari aja apa ya, soal-soal tutorial gitu. Biasanya soal-soal yang dari apa namanya UTS kalian itu yang nggak jauh-jauh gitu, itu aja. Tapi mungkin untuk apa ya, misalkan kalau tadi yang dicari kuat arus listrik, bisa jadi nanti kalau yang di
tanyakan di UTS berapa hambatannya jika misalkan diketahui kuota listriknya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ya kalian pahami baik-baik soalnya itu, dan kalian coba ulang-ulang lagi, karena kalau kalian cuman hafal rumus aja rasanya kayaknya kurang gitu. Kita langsung lanjut ke absen aja ya. Ini nanti saya mengingkari janjinya si ini, siapa, si Kevin. Kevin ya. Iya bang, hadir bang. Ini 37 orang ini hadir semua ya? Hadir bang di sini kan di Zoom bang. Hadir dong bang. Siapa yang izin? Nggak ada sih bang, kalian yang izin bang. Oke. Jumlah kalian ada berapa sih? Berapa ya bang? 37 kok bang, pas bang. Masuk semua bang, rajin semua nih bang. Oke. Ya udah. Karena saya juga ngelihat kayaknya ini ada 37 nih. Ini hadir semua kayaknya. Oke, mungkin karena saya udah janji juga sama si Kevin, kita tadi kan mulai dari 18.36 ya. 18.36 sekarang ayat 14. 28 ya. 36 itu ke 14 berapa? Gimana bang? Tadi kan kita mulai dari jam 16. Ini aja bang, akhirin jam-jam setengah berapa ya? Setengah 8 bang. Pasnya ini aja bang. Sejam lah bang, sejam aja nggak apa-apa bang. Oke. Ntar lagi juga mau masuk waktu ini nih bisa. Iya bang. Mungkin tutorial kita selesai. Itu apa namanya, untuk pembahasannya sudah saya share dari yang pertemuan 1 sampai yang terakhir ini. Dan untuk soal solusi dari tugas kalian juga sudah saya share. Ya, harapannya nanti kalian bisa baca lagi, dicermati lagi. Nah, itu ya poin-poin step by step yang jadi penilaian uji jawaban kalian gitu ketika mengerjakan tugas gitu. Jadi memang udah ada gitu poin-poinnya. Kalau kalian cuma jawabannya aja yang nggak ada step by stepnya ya kurang poinnya. Oh iya, kemarin siapa yang tugasnya telat? Siapa yang tugasnya telat ngumpulin? Saya bang. Tugas yang GCR bukan sih bang? Iya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Saya tuh sebagai asisten tutorial berusaha sebaik mungkin gitu memberikan nilai kepada kalian gitu. Bahkan untuk kunci jawaban soal tugas kalian juga, kalau salah itu saya berusaha untuk mencari mana yang kira-kira bisa dibenerin gitu. Mana yang kira-kira bener. Tapi kalau untuk keterlambatan tugas itu apa ya? Dari dosen pengajar kalian, dari dosen intinya itu agak susah gitu. Maksudnya tapi nggak tahu nanti untuk kedepannya bagaimana. Jadi kalau kesepakatan dengan mereka untuk yang terlambat itu dinolkan gitu tugasnya. Tapi saya berusaha untuk apa ya, supaya nilai kalian nggak nol gitu di situ. Tapi kalian juga jangan menyepelekan tugas. Jangan mentang-mentang ini udah telat aja lah, nggak apa-apa lah gitu. Jangan kayak gitu. Karena sayang banget kalau misalkan nilai kalian ada yang kosong gitu. 3 kali kalian nggak ikut asisten tutorial, maka kalian akan susah nanti untuk ujian gitu. Ada yang mau ditanyakan ini untuk siapa kemarin, Dimas sama si ini ya, si Ananta ya. Itu kenapa itu? Si Dimas kan katanya motornya hilang tuh, si Ananta kenapa? Ananta Pramudia. Ini nggak nongol tugasnya. Gak nongol. Kenapa, nggak ada jaringan atau gimana? Nggak tahu. Gitu.
Nah, itu lebih diperhatikan lagi ya, Pak Ananta Pramudia, dan untuk semuanya juga gitu. Kalian kalau mengerjakan tugas itu usahakan ya deadline-nya 1 jam sebelum itu udah dikumpul gitu. Jadi kayak Ananta juga sering-sering lah cek grupnya, terus sering-sering lah juga lihat informasi di grup TPB-nya. Ya karena memang kalau kalau nungguin yang di GCR itu kadang-kadang sering nggak ada notifnya gitu. Jadi nanti jangan inilah, supaya nilai kalian nggak kosong gitu. Karena sayang banget kalau misalkan satu tugas itu ada yang plong gitu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ini saya anggap hadir semua ya. Iya, Kak. Jadi kita kesepakatan sampai jam berapa, Kevin? Ya sampai ini aja bang, sampai ini udah sebenarnya harus udah dari sekarang aja sih bang. Soalnya ada yang mau keluar juga bang. Oh ya, saya nggak enak kalau nanti mengingkari janji lagi kan. Saya janji 45 menit, 40 menit kelar gitu. 10, ini berarti udah lewat 10 menit ya. Nggak apa-apa kali ya. Coba diaktifkan kameranya biar kita tahu gitu. Oh ini sudah waktu ini apa namanya? Isya. Yaudah mungkin teman-teman sebagai akhiran aja nih karena sudah waktunya Isya juga. Jadi harapannya teman-teman bisa ke depannya untuk tugas bisa lebih dimaksimalkan lagi gitu ya. Lebih dimaksimalkan lagi dan sukses terus untuk UTS-nya, semoga dapat hasil yang terbaik. Kita foto bersama, aktifkan kameranya, tolong di SS nanti ya 1 orang. Baik Bang, terima kasih izin live ya Bang. Baik, Bang. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih bang. Terima kasih ya bang. Makasih, Bang.